Halo semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya. Kita ketemu lagi dan kita baca tarot lagi. Aku tuh lagi suka baca tarot daripada lintrik ya. Oke, hari ini temanya apa ya? Aku juga nggak tahu deh. Apa ya? Tapi kayaknya kenceng banget ya. Kayak lagi dipantau gitu. Oke, gimana kalau teman-teman di sini aku mau ngabulin ya dari DM-nya teman-teman, dari chatnya teman-teman untuk bawain tema hari ini ya, diam-diam dia masih memperhatikan kamu. Oke, kita cek ya, bener enggak? Siapa tahu katanya diam-diam dia masih perhatian, Bun. Coba Bun bacain. Oke. Dipaksa gile gue. Ya udahlah, aku bacain ya. Bener enggak nih? Oke, yuk sebelum dimulai mari kita membaca doa ya supaya kita terhindar dari ya baper ya. Mudah-mudahan nggak ada masalah ke depannya, nggak ada apa hati yang terluka lagi ya, udah dibebaskan dari segala luka hati ya. Amin. Oke, bayangkan wajahnya dan sebut namanya dalam hatimu. Seperti apa saat ini pikirannya kepadamu ya. Aku pakai satu tarot aja. Oke dah, pakai dua deh. Ya, bagaimana saat ini pikirannya kepadamu ya. Seseorang yang sedang kamu pikirkan saat ini, bagaimanakah pikirannya kepadamu? Oke guys ya. Satu lagi ya guys ya. Cus kita bacakan ya, udah kebuka sendiri. Pikirannya seperti apa saat ini? Oke, pikirannya apa perasaan ini? Kok nyambungnya ke perasaan ya? Pikiran dia saat ini ya mikirin kamu ya, belum berhenti untuk memperhatikan kamu. Guys, kondisinya memang dia juga mikirin gini. Kayaknya dia tuh sakit hati gara-gara gue gitu. Jadi dia ngerasa kamu ini saat dia mikir gitu ya, saat ini kamu lagi sakit hati gitu. Makanya kamu kayak apa sih? Apa teman-teman belakangan ini bikin story nggak atau bikin sesuatu atau ngupload di akun media sosial? Masih lancar, nggak ada ini, nggak ada jeda. Mungkin beberapa orang yang story-nya kebaca sama mantannya gitu, sama crush-nya atau orang yang kalian tinggalin ini ya, dia mikirnya kamu lagi sakit hati ya. Hati kamu lagi terluka saat ini ya, lagi ngerasain apa ya, penderitaan eee, yang dia buat ke kamu. Dia ngerasa kenapa sih kok kayaknya dia pingin banget ngeliat kamu itu sakit hati. Wah jelas dong, dia kan ngerasa kalau dia ini lebih, apa ya namanya ya, lebih dari segalanya, lebih dari orang-orang yang kamu temuin, lebih dari orang-orang yang kamu ajak ngobrol, lebih dari orang-orang yang mungkin akan jadi prioritasmu ke depan nanti ya, setelah dia udah nggak ada. Jadi dia ngerasa, "Ah pasti kamu sekarang lagi sakit hati gara-gara gue," gitu kan. Ya pasti kamu lagi menderita, lagi sakit, lagi ini, lagi itu, pokoknya sesuatu hal yang berbau tidak enak, bahkan kayak sebuah, tragedi yang serem-serem yang terjadi sama kamu tuh dia kepikiran kayak gitu, kayaknya kasihan banget sih gitu ya. Selain dia nyukurin juga, ih kasihan banget sih gitu, mungkin dia sakit karena aku gitu ya. Ini yang dia pikir saat ini karena mungkin, dia melihat dari sosmedmu ya, mungkin juga dari foto profilmu yang baru saja ganti, ini yang dia pikirin ya. Lalu ada Knight of Wands ya, dia mikir mau ngerayu kamu gitu, mau ngeledekin kamu, pengen ngajakin bercanda kamu, dia mikir nih udah ada pikiran ke sana, ya, pingin banget ngebecandain kamu gitu, ya sekedar ngelucu aja biar kamu tuh kayak
percaya kan kalau nggak sama aku pasti kamu sakit hati, ya nggak? Sekarang itu kan yang kamu rasain. Nah, terus dia tuh pengen apa gitu, itu ya yang mungkin orangnya lucu kayaknya di sini ya energinya, lucu dan terlalu percaya diri aku lihat ya energi Leo ini. Kayaknya percaya diri banget gitu. Kalau misalkan, kamu mungkin dia itu menggoda kamu terus kamu nggak marah, ya pasti marah ya. Malah dia nggak bisa komunikasi, ya nggak sih? Oke, yang dia pikirkan saat ini, dia pingin banget loh buat, ngehubungin kamu ya, buat, ngobrol, kepikiran sama dia, ini yang lagi dipikirin ya. Dan ini kenceng banget setiap hari dia rasain selama 1 minggu ini ya, selama 8 hari ini. Dia pingin banget ngehubungin kamu, tapi masih belum dia lakukan. Hingga saat ini dia selalu mencari-cari tahu kondisi kamu dulu nih gimana, takutnya kamu masih baik-baik aja, nanti dia yang malu gitu ya. Ini dia lagi siap-siap sih ya, lagi lihat nanti kondisinya gimana, dia mau maju, mau mungkin menghubungin kamu. Kan dia diam-diam memperhatikan kamu ya. Dia nggak pernah lepas untuk kepoin kamu terus ya. Kalau kamu bisa ngepoin dia, dia lebih jago ngepoin kamu. Tapi kamu nggak ketahuan keponya. Yang dia pikirkan saat ini, kamu masih mencintai dia, kamu masih menyayangi dia. Karena sebenarnya pun ya dalam pikirannya dia ini, kenapa dia mikir kamu masih sayang sama dia? Karena dia eh, kayak berafirmasi gitu loh, kalau dianya aja gitu masih sayang sama kamu ya, kalau dianya masih cinta sama kamu, udah otomatis pasti kamu juga ngerasanya dia tuh, mikirnya dia kamu tuh juga memiliki, pikiran dan hati hati yang sama ke dia gitu, yang dia pikirkan saat ini ya, sekarang ini kita bacain tentang dia. Nah, kita cek lagi gimana sih perasaannya dia ke kamu ya. Oke guys. Nah, ada kita ambil 5 aja langsung ya guys. Sampai segitunya. Oke. Ya, aku ambil 6 untuk perasaannya dia. Gimana ya perasaannya saat ini sama kamu? Di sini dia udah sebenarnya udah siap-siap mau pergi ninggalin kamu ya. Sudah udah punya rencana dan planning ini tuh sebenarnya udah rapi dia bikin dari jauh-jauh hari, perasaannya udah dia tata bakal ninggalin kamu. Tapi lagi-lagi dia tuh stuck di tempat karena dia ngerasa kamu tuh masih ngebutuhin dia. Dia ngerasa pede banget nggak sih gitu ya guys? Ya, ini pikirannya dia loh. Dia ngerasa kamu tuh masih nungguin dia, masih ngarepin dia, makanya dia masih belum pergi. Yang sebenarnya terjadi adalah dianya. Kayaknya kamu bakal ngejar dia deh gitu. Kayaknya kamu bakal ngejar aku deh, makanya aku nunggu di sini kok belum juga muncul sih. Ya, segitu yang dia rasa saat ini ya. Lalu di sini ada Seven of Wands ya. Dia berusaha untuk nggak peduliin kamu ya. Dia berusaha untuk nggak mau tahu bagaimana saat ini kondisi kamu. Tapi nggak bisa. Dia merem tuh inget kamu, suara kamu, wajah kamu. Apalagi kalau merem ya. Kebayang banget, kelihatan, bahkan suara-suaranya aja kedenger masih kerekam jelas di pikirannya, di hati dia gitu ya. Jadi dia lebih senang dalam keadaan sibuk, berkonsentrasi, padahal dalam konsentrasinya dia itu ada kamu gitu ya. Iya, kalau orang konsentrasi itu bukannya dia bisa, lepas ngelupain kamu, enggak. Justru semakin maksa buat konsentrasi semakin buyar, ya kan. Akhirnya dia nunda kerjaannya buat apa, buat rileks, mikirin kamu, diem gitu sejenak ya dari kesibukannya. Karena dia sendiri seneng loh, ya masih seneng banget ngebayangin wajah kamu, inget-inget suara kamu ya, mungkin chat terakhir kalian gitu ya, dia ingat-ingat terus sama dia. Ya, lalu juga di sini ada Two of Pentacles ya, masih belum bisa ya guys, perasaannya masih belum bisa move on.
belum pergi kemana mana. Kalau teman-teman ini udah jauh, udah putus ya, bahkan kalian ini bener-bener udah cut gitu ya, udah nggak ada lagi omongan apa-apa. Ini orang tuh nggak bisa pergi, nggak akan bisa pergi dia kalau udah kayak gini. Karena dia berat ninggalin kamu, ya iyalah orang, ini, apa namanya, hubungannya nggak main-main gitu ya. Mungkin iya main-main sih, tetapi akhirnya, jadi nggak bisa lepas ya, ketergantungan, ya. Dia mau rebahan inget kamu, dia mau kerja inget kamu, dia mau ngelupain kok malah tambah inget ya, susah gitu. Energi, feminim kuat banget di sini. Dia juga yang dia rasain seperti itu, lemah ya. Mungkin terlihat di fisiknya kuat, tapi inilah batinnya dia yang kita lihat sekarang ini ya guys ya. Nih dia ini lemah, dia nggak bisa, kacau dia juga. Nggak kayak kamu denger dia sekuat itu yang dia omongin, nggak seperti apa yang kamu lihat di tubuhnya, melangkah menjauh seperti orang yang nggak akan kembali lagi. Hatinya mellow ya, berkaca-kaca matanya, hatinya sedih. Ya gimana enggak, orang sebaik kamu, lihat dong. Kalau udah dapat kartu ini Libra, Leo ya, Sagittarius, Aries, Cancer, Pisces, Scorpio ya, termasuknya adalah orang-orang yang punya wajah cantik, tampan gitu ya, orang yang pinter, orang yang pandai merayu, orang yang bisa merajuk ya, pandai menggoda. Capricorn mungkin keras kepala gitu ya, mau menang sendiri. Tetapi dia setia, nggak gampang buat dia ninggalin seseorang yang udah dia sayang. Apalagi juga dengan Leo ya, sama ya dengan Aries, punya kekerasan sifat yang sama. Aries, Leo, dan Capricorn ya. Kalau udah setia dia, kalau udah sayang dia setia banget. Apalagi kalau udah putus kayak gini, dia nggak bisa pindah cepat gitu aja haluan, nggak. Ya, banyak pertimbangan, bahkan masih terbaikan kamu daripada yang lainnya ya. Oke, sekarang lanjut di kartu selanjutnya ada Eight of Cups ya. Oh, gaya-gayaan dia udah ngelangkah. Ya betul sekali teman-teman. Kamu juga melangkah menjauh, dia juga melangkah menjauh. Tapi lihat dong di kartu berikutnya ada Seven of Swords. Se Segimanapun marahnya, perginya sambil emosi, sambil menghina-hina mulutnya, terus mungkin kata-katanya masih terngiang-ngiang ya, kamu masih sakit dengan ucapannya. Tetap aja nggak bisa dia ya, karena apa? Sekali lagi batinnya memanggil ya, batinnya masih merindukan kamu. Ya dia pasti nengok lagi ke belakang, dia akan kembali lagi karena apa? Masih ada yang tertinggal di sana. Tertancap tidak bisa lepas ya. Sesuatu jejak-jejak yang pernah kalian lewati itu nggak bisa dia lupakan begitu aja ya. Kenangan itu ya apa ya? Nyata dan tercetak kuat gitu ya dalam histori kehidupan dia, apalagi dalam percintaan dia di diri dia dengan dirimu ya, nggak bisa dilupakan begitu aja. Ya, kamu mau bilang ini adalah momen atau pacaran terburukmu yang pernah kamu temuin, dia juga mungkin mengatakan kamu adalah orang yang paling enggak banget yang dia pacarin, tapi energinya kuat banget ya. Kamu ngerasa nggak bisa lepas dari dia, dia juga sama seperti itu, ya. Sama-sama saling menghina, sama-sama saling ngata-ngatain, tapi sebenarnya kalian nggak bisa saling, ngelupain. Bahkan kalau udah, begini ya, nggak ada komunikasi, saling mendoakan. Ya bener lah, nih ada The Temperance ya. Doa-doa itu membuat menyaring semua kotoran-kotoran dalam hati. Isi hati yang kotor tuh tersaring semua karena doa-doa. Jadinya mau yang ngomongnya kasar tuh jadi baik karena doa yang dilantunkan, karena lo doa yang diucapkan. Meskipun mungkin itu cuma di dalam hati ya, hatimu yang namanya hati, apalagi hati ya, tempatnya malaikat mendiami ya, tempatnya para orang-orang suci
mendiami tempat itu ya di hati gitu ya. Jadi, saat berdoa itu kan ya hatimu kan ngerasa sakit, ngerasa perih, tapi karena doamu tulus tuh lama-lama hilang. Rasa sakit itu luntur, berganti dengan rasa ikhlas gitu. Itu yang dia rasakan saat ini. Ya, tapi dia masih belum mengikhlaskan untuk, perpisahan ini ya, jauh dari kamu. Jadi dia masih pertimbangan, The Tempers, dia masih menyaring dulu nih, "Kayaknya gue yang salah deh ya, kayaknya gue yang banyak, emang bener sih ya, kayaknya gue yang mesti introspeksi diri, banyak berbenah." Karena sebenarnya yang aku temui dari banyaknya orang yang aku sayangi, yang aku pacarin mungkin, eee, cuman kamu katanya satu-satunya yang membuat aku stuck di tempat dan nggak bisa cari-cari yang lain lagi. Ini bukan kata gue, emang begitu artinya The Temperance ya. Orang ini masih punya keyakinan yang besar, masih The Templars tuh punya kekuatan loh, kekuatan yang, kalau kalian sedang dalam keadaan tidak harmonis dalam rumah tangga atau dalam berpacaran atau berhubungan sosial dengan, masyarakat lainnya ya, dengan teman, dengan tetangga, dengan orang-orang, di tempat pekerjaan. Kalau The Temperance tuh keluar artinya adalah, akan ada yang namanya perubahan ke arah yang lebih baik gitu ya. Karena, jiwa yang isinya dengki, iri, kebencian itu akan berubah jadi kebaikan. Karena ada penyadaran di sini ya, ada penyadaran, ada yang namanya, fase sadar diri gitu ya. "Oh iya ya, mungkin aku kemarin lagi kurang bagus moodnya. Oh iya ya, mungkin kemarin aku kurang beruntung hidupnya. Oh mungkin kayak gini, oh mungkin kayak gitu." Jadi The Tempest itu membersihkan jiwa-jiwa yang kotor, yang masih punya perasaan untuk kembali lagi, ingin memperbaiki keadaan yang udah rusak, ingin diperbaiki lagi gitu. Tapi ini memang bukan rusak banget, jadi memang nggak terlalu parah gitu keadaannya, sehingga membuat seseorang ini masih stuck di kamu, ya. Jadi hubungan ini tuh nggak yang, begitu, apa ya, pecah gitu, enggak. Jadi mungkin karena hanya hal-hal sepele ya, mungkin cemburu gitu ya, komunikasi karena LDR ya, cemburuan gitu, terus suka, baperan, nggak pernah pedulian sama pacar, mungkin juga terlalu tinggi perasaan cintanya, kangennya, sehingga menumbuhkan, apa namanya, prasangka-prasangka buruk ini yang terjadi, gitu. Makanya di sini ada The Temperance nih bagus banget. Jadi dibersihin semuanya, luka batinnya, perasaan yang jelek-jeleknya kepada orang yang sudah menjadi pacar kamu atau menjadi pacarnya dia dan ini terkhusus kepada kamu. Dia begitu sangat, apa ya, masih menjunjung baik nama kamu, masih, sering ngedoain kamu, membersihkan ya semua semua kesalahan kamu, dimintakan oleh dia. Kita nggak tahu yang salah siapa, pas gitu yang salah dia, yang sok-sokan dia bilang ngedoain ya. Ya itu ya, intinya kan kita narik, perasaan ini dari dia ya kan, bukan kamunya gitu. Jadi kamu di sana ketawa-tawa ya ngedengerin aku karena ngerasa dia, nggak berbuat salah, kamu yang salah ya, padahal dia yang banyak buat salah. Kalau nggak di sananya bikin salah ya nggak mungkin kayak gini ya nggak sih? Karena kamu banyak memberikan waktu, cinta, perasaannya udah fokus ke dia tapi dianya terlalu berleha-leha dan menganggap, main-main ya perjalanan asmara ini. Ya dan terakhir di sini ada kartu King of Cups ya, bener kan? Masih gede banget rasa sayangnya, tapi ya gini, diem gitu ya, nggak bisa berbicara apa-apa, sok cool gitu ya, sok bijaksana, nggak mau ngungkapin, padahal dia masih terombang-ambing rasanya, ya masih memikirkan kamu, bahkan lebih besar perasaannya ke kamu ya, daripada kamu sendiri, karena dia nggak mau menggantikan dirimu dengan yang lainnya. Ya di hati dia, masih masih besar banget harapannya bisa sembuh kembali, hubungannya bisa rapat lagi, kembali sempurna lagi meskipun sudah sama-sama saling melupakan karena ini ya aku lihat memang komunikasi bukan orang ketiga yang datang ya.
karena komunikasi di antara kalian, hubungan LDR itu memang rentan banget yang namanya pertengkaran, ya, karena tingkat kecurigaan bisa 100%. Ya, karena yang bermainnya langsung feeling, perasaan aja yang dimainin. Ya udah otomatis gitu, yang ada gini ya, keributan dan cemburu. Oke, bagaimana saat ini perasaan dia dan kedepannya akan melakukan apa kepadamu? Ya, kamu dan dia saat ini sudah jauh ya. Secara komunikasi juga sudah tidak bisa lagi terhubung. Ya, salah satunya on off atau malas untuk diajak berdiskusi lagi, diajak damai lagi. Tetapi hari ini pikiran dia selalu tertuju kepada kamu, hatinya banyak sekali unek-unek ya. Sampai ruwet gitu, nggak bisa istirahat dia, kepikiran kamu. Dia masih besar banget sayangnya. Keinginan untuk kembalinya ke kamu, seriusnya juga masih ada di sini ya. Niat untuk memperbaiki itu masih ada dari dia, meskipun kamu masih menolak terus di sini, aku lihat ya. Dia terus berpikir bagaimana caranya untuk meredakan amarahnya kamu, ya, agar bisa hubungan ini masih memiliki jodohnya masih lama, perjalanannya masih panjang. Dia pingin bisa apa ya, bisa memperbaiki lah, bukan nyambung lagi ya. Kan ini putus gitu, putus, bukan nyambung lagi, tapi ingin memperbaiki ya, ingin memperbaiki keadaan atau kondisi yang sudah dingin, yang sudah tidak romantis, yang sudah tidak apa ya namanya ya, eh, tidak ada kehangatan lah di dalam hubungan ini. Dia pingin merubahnya ya, karena dengan apa, dengan cinta dia ya. Meskipun yang telah terjadi itu membuatmu luka, bahkan membuat dia juga terluka ya, tidak sejalan, tidak sepemikiran, tetapi dia selalu berharap kamu bisa kembali lagi dan bisa merajut cinta lagi dengan dia. Dia ingin kembali kepada kamu, dia ingin serius ya, secara raganya dia ini ingin kembali kepada kamu, ingin melakukan perjalanan tersebut, ingin melakukan niat tersebut menjadi nyata, karena cintanya masih besar banget sama kamu ya. Di sini harapannya dia itu masih bisa kamu membukakan jalan, tapi pada kenyataannya yang ada adalah kamu masih menolak ya. Kamu masih belum terima dengan keputusan terakhir dia ninggalin kamu, ini yang membuat sulit. Ya, masih ada perdebatan di sini, jadi nggak bisa kebuka jalannya, sehingga sampai saat ini masih belum bisa ada komunikasi. Akhirnya dia pun berpikiran sama ya, keras lagi, kembali lagi ke apa namanya, ke sifatnya yang sebelum kalian pisah nih ya. Oke, dia sendiri ngerasa kamu mungkin pingin benar-benar ngelepas dia. Dia khawatir bukan karena kamu terluka dengan ucapan dia, tapi kamu pingin pergi dari dia selamanya karena ada seseorang. Ini yang ada di dalam batinnya ya. Baper, dia mulai baper, mulai ngomong yang enggak-enggak tentang kamu di batinnya. Bukan karena kamu merasa sakit hati karena pertengkaran terakhir kalian yang membuat kalian terpisah ya, hubungan ini jadi renggang, tetapi ada sesuatu di balik semua ini yang membuat kamu tidak mau kembali, yaitu kamu punya orang lain. Pikiran jahatnya dia ya. Karena di sini aku ngelihatnya memang ada kesempatan lagi kalian untuk nyambung. Ada apa ya namanya ya? Ada bintang keberuntungan yang datang di hubungan kalian ini ya, di fase ini. Tapi tetap aja ada penghalangnya, adalah ego. Ya, di sini penghalangnya adalah ego. Sebenarnya kalian berdua sama-sama masih pingin menjalin hubungan, oke. Tetapi karena ini perdebatannya bener-bener kritis banget, nggak bisa di apa namanya, nggak bisa ngalah, nggak ada yang ngalah ya. Dia ngalah tapi akhirnya nggak ngalah lagi. Akhirnya yang ada di sini dia banyak pikiran banget, sumpah dia banyak pikiran ya. Dia ngerasa kamu memang ada orang lain, bukan karena masalah yang kemarin ya.
Ini yang membuat dia baper banget saat ini, ruwet pikirannya, ya perih banget hatinya. Dia pingin kembali, kamunya nggak mau. Dia masih cinta banget sama kamu, masih bergairah sama kamu, tapi kamu menolak untuk bisa nyambung lagi. Ya, kata kamu bilang, siapa bilang aku masih mau kok, dia yang nggak mau. Berarti ini energi bolak-balik ya. Mungkin ini energi yang dia rasakan saat ini ke kamu, atau ini energi kebalikannya ya. Aku lihat di sini ada moon rise dari siapa aja sih. Kita lihat ya moon risingnya. Oke, Aries. Ya, Leo, Capricorn. Oke, ada Scorpio, Gemini, Virgo, Libra. Oke, tunggu guys. Taurus, Leo lagi, dan Sagittarius ya. Moon risingnya kuat banget itu di Aries dan Leo ya. Kalau dari pembacaan itu begitu yang aku lihat. Oke, sekarang inisial ya. Kita ambil berapa ya? Ambil banyak aja ya. Ambil banyak, gak boleh dong. Nih kok maunya semua. Oke guys, siap-siap. Ding ding ding. Temen aku tuh. Oke, di sini ada inisialnya ya. Semoga tidak ada ya nama crush kamu di sini, atau orang yang kamu benci di sini. Nggak ada namanya, jangan sampai ada ya. Ya, jadi nanti kamu malah benci beneran sama dia, padahal kamu lagi mau ada hubungan komunikasi serius ya, mau ada mau balikan, nggak jadi deh. Semoga aja jadi ya, nggak boleh berpikiran negatif, karena yang negatif itu biasanya temannya setan. Oke, ini dia teman-teman semuanya ya. Apakah namanya dia ada di sini? Kalau nggak ada, bersyukur ya, kalian selamat. Berarti 80%-nya aja. Tapi kalau ada, wow, ini orangnya bener-bener ya. Segitu aja dulu teman-teman ya. Aku nggak bisa ngomong panjang lebar karena masih serak suaranya. Minta doanya, semoga teman-teman yang dibacakan di sini nih ya, ini terkabulkan ya, niat hajatnya dipersatukan kembali ya, semesta ngasih jalan, semesta membukakan apa ya namanya, kesempatan ya. Semoga kesempatan kedua ini atau kesempatan ketiga buat kalian, atau ini ada yang keempat kelima ya. Ini bener-bener dibuka buat kamu-kamu yang masih nunggu, yang masih sering berdoa ya, bisa jadian lagi, bisa merajut lagi tali kasih dan memperbaiki komunikasi ke depan. Dan semoga kalian dapat jodoh cepet, yang belum berjodoh ya, semoga kalian yang lagi marahan cepet baikan ya. Cuman itu yang bisa aku kasih, doa-doa aja. Untuk selebihnya minta doanya dari kawan-kawan semuanya. Semoga teman-teman kita yang banyak kecewa dan dikecewakan oleh pasangannya dibuka hatinya ya, jangan beranteman melulu. Kapan mau nikahnya kalau beranteman melulu ya? Gila, berantem mulu udah deh, nanti nggak jadi-jadi deh ya. Orang udah punya anak 3, 4, 5, ini belum jadi-jadi. Berantem melulu ya, udahan udahan, keburu tua nantinya ya. Tuh Latin tuh, Israel sama Pakistan. Salah ya. Oke teman-teman semuanya, sampai jumpa, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.